Shalom. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita saat teduh berdoa di tempat kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini kita telah tiba pada minggu akhir tahun gerejawi, sekaligus mengingat orang yang telah meninggal dunia. Pada hari Minggu ini, kita diingatkan kembali untuk mengingat hari kematian kita. Terimalah salam dari seluruh pelayan ibadah saat ini. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Hidup di dunia ini hanya sementara. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Dunia ini akan lenyap dan juga segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Karena itu, hendaklah kita mempersiapkan diri untuk menyongsong langit dan bumi yang baru yang disediakan Allah kepada orang yang mengasihi Dia. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji nama-Nya, kita bernyanyi. Aku sungguh merindukan kota yang senang, nama Bapa surga yang bakal. Dunia dan semua isinya dan penghuninya, penuh derita selamanya. Bersukacita hatiku di rumah surga yang bakal. Bahagia sempurna damai tentram hatiku di surga rumah yang bakal. Kapankah aku berjumpa dengan Tuhanku serta sobat dan kekasihku? Dalam kasih rahmat Yesus kudus dan bakal, damai bahagia selamanya. Bersukacita hatiku di rumah surga yang bakal. Bahagia sempurna damai tentram hatiku di surga rumah yang bakal. Kala senja ku melihat langit yang cerah, merah kuning indah warnanya. Warna ini menggambarkan akhir hidupku, tak lagi takut diriku. Bersukacita hatiku di rumah surga yang bakal. Bahagia sempurna damai tentram hatiku di surga rumah yang bakal.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya, Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memanggil dan mempersatukan kami di dalam jemaat-Mu yang kudus dengan mereka yang telah Kau panggil dari segala bangsa. Kami ucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan kami menjadi milik Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah hati kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami dipersatukan dengan saudara-saudara kami yang telah menang, yang sudah berada di sisi-Mu. Teguhkanlah iman kami, agar kami dapat masuk ke tempat yang penuh ketenangan, yaitu dalam kehidupan kekal yang Kau siapkan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Disitulah kami akan memuji nama-Mu sampai selama-lamanya, karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Tertulis sudah namaku dalam buku pusaka-Mu. Engkau perlukan hidupku masuk ke dalam rumah-Mu. Engkau perlukan hidupku masuk ke dalam rumah-Mu. Ya Tuhan, tolong hamba-Mu mempergunakan hidupku, sucikan juga jiwaku seperti para malak-Mu. Sucikan juga jiwaku seperti para malak-Mu. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Konvensi HKBP tahun 1996, pasal 15 tentang peringatan orang meninggal. Kita mempercayai dan menyaksikan kematian adalah akhir dari hidup manusia di dunia ini. Dia berhenti dari segala pekerjaannya. Ada keselamatan bagi orang yang percaya. Yesus Kristus yang telah bangkit itulah yang membangkitkan orang dari kematian. Dialah Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, yang setia sampai akhir. Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita, supaya kita mengingat akan akhir hidup kita sendiri, serta meneguhkan pengharapan akan kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kerajaan sorga sebagai tujuan jiwa roh kita,
dan persekutuan orang percaya dalam Tuhan Allah hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dengan ajaran ini, kita menekankan pengharapan keselamatan manusia dari antara orang yang mati di dalam Yesus Kristus. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang hidup dapat menerima berkat dari orang yang mati. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang mati dapat berhubungan dengan orang yang hidup dengan mendoakan arwah-arwah. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa haruslah mendirikan tugu untuk menghormati orang yang mati sebagai cara menerima berkat bagi keturunannya. Dan dengan ajaran ini, kita menolak semua bentuk ajaran agama kekafiran, terutama ajaran tentang roh yang mengatakan roh orang yang meninggal itu hidup dan roh orang yang meninggal itu menjadi hantu dan roh leluhur atau sumangot. Pada waktu peringatan orang yang meninggal, baiklah kita mengingat untuk mengucap syukur kepada Allah akan segala perbuatannya yang baik pada waktu masih hidup, tetapi tidak untuk memohon berkat dan tanda kesurupan yang telah meninggal itu. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi. Dari belenggu rantai dosa, aku datang ya Tuhanku, agar hidupku Kau bebaskan. Ku datang padamu, Yesus memulihkan hatiku, ku rasakan tenang jiwaku. Aku yang malang datang Tuhan, ku datang padamu. Aku yang hina dan tercemar, aku datang ya Tuhanku, hatiku kini bersih tenang, ku datang padamu. Duka hatiku Kau hiburkan, rasa khawatir Kau lenyapkan. Besar kasih-Mu kepadaku, ku datang padamu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu.
baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Firman-Mu memanggil kami untuk menyongsong langit dan bumi yang baru, menyongsong keselamatan dan kehidupan yang kekal, hidup dan bekerja dalam sukacita dan pengharapan yang teguh. Namun kami belum sungguh-sungguh menghidupi firman-Mu. Pandangan kami tertuju pada keindahan dunia yang fana. Kami ragu akan kasih dan kuasa-Mu. Kami mudah putus asa bila doa tidak terkabulkan. Banyak perbuatan kami yang melukai hati sesama, dan kami pun masih sulit berdamai dengan sesama kami. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan izinkan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Aku yakin pada Tuhan, tak kecewa padanya, yang selalu ku doakan, ku tetap bersamanya. Aku yakin dan teguh, dikabulkan doaku, dipuaskan hatiku. Tiap hari ku rasakan Dia menuntun langkahku, dan selalu mencukupkan kebutuhan hidupku. Biarlah makin peka ku mendengar firman-Nya, menurut kehendak-Nya. Firman Tuhan epistel pada ujung tahun gereja hari ini
Diambil dari Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai dengan ayat 23. Kita membacanya bergantian. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak, sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Surgalah tujuanmu, jangan berhenti. Kerinduan hatimu kan kau temui di dunia. Semuanya yang fana, tiada yang sempurna di dunia. Surgalah tujuanmu, Kus berharaplah, walau kini hidupmu miskin dan dapat. Percayalah, jangan bimbang dan gentar, tersedia bagimu hidup kekal. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar paduan suara Grace. Kita dengarkan warta jemaat minggu ini. Warta jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 26 November 2023. Yang pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Akhir Tahun Gerejawi. Topik minggu, menyongsong langit dan bumi yang baru. Yang kedua, pemberkatan nikah. Pengumuman kedua, akan menerima pemberkatan nikah Richard Aditya Simajuntak, putra dari Bapak Parulian Simajuntak dan Ibu Situa Berta Roida Sianturi, anggota Jemaat HKBP Resort Tarakan Distrik 27 Borneo. Dengan tunangannya Jenny Kursita Madalena Boru Tapubolon, putri dari Bapak Menara Tampu Bolon almarhum dan Ibu Mastiur Boru Simangunsong, anggota Jemaat HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Sektor Cipinang, Bali. Pemberkatan nikah Sabtu 2 Desember 2023 di Gereja HKBP Resort Tarakan, Kalimantan Utara, Distrik 27 Borneo. Yang ketiga, telah menerima pemberkatan nikah Rabu 22 November 2023, telah menerima pemberkatan nikah Dosdo Juan Anderson Damanik, anggota Jemaat HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Sektor Mayasari, dan istri Dienci Boru Sitompul, anggota Jemaat Gereja Punguan Kristen Batak. Pemberkatan nikah di Gereja Punguan Kristen Batak, Janji Akola, Tapanuli Utara. Keempat, anggota jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu 26 November 2023, telah diterima menjadi anggota jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, keluarga Bintor Huta Galung dan istri Christine Natalia Borusinaga beserta 1 orang anak, datang dari GKPI Resort Nauli Sibolga, alamat Jalan Jengki, Gang Lobi-Lobi, Sektor Cipinang Asam. Yang kelima, Minggu Akhir Tahun Gerejawi, Parningotan Diaka Naung Moding. Hari ini Minggu 26 November 2023 adalah Minggu Akhir Tahun Gerejawi Parningotan Diaka Naung Moding. Kita akan melaksanakan acara peringatan akan jemaat yang telah meninggal dunia mulai tanggal 20 November 2022 sampai dengan 26 November 2023. Acara dilaksanakan di setiap ibadah sekaligus pembacaan nama-nama jemaat HKBP Sutoyo yang telah meninggal dalam 1 tahun gerejawi. Nama-nama mereka terlampir. 6. Laporan dan rencana program kerja serta anggaran seksi 2024. Setiap kategorial dan seksi agar membuat laporan kegiatan selama tahun 2023 dan menyerahkannya paling lambat
minggu pertama bulan Desember 2023 untuk dimasukkan dalam berita jujur tahun 2023. Setiap kategorial dan seksi agar menyusun program dan anggaran tahun 2024 dan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 November 2023 kepada Sekretaris Kuria. Kompilasi program kerja dan anggaran dilaksanakan Kamis 30 November 2023 jam 19 di ruang konsistori bawah. Dimohon kepada Ketua Parartaun, Bendahara, Sekretaris, dan Pendeta untuk hadir. Pedoman program kerja disesuaikan dengan orientasi tahun pelayanan HKBP 2024 tahun hukum nenek. Buku panduan akan dibagikan oleh ketua dewan. Yang ketujuh, partisipasi jemaat untuk pembangunan. Dihimbau kepada Sintua Sektor untuk melanjutkan pembagian dan pengumpulan formulir partisipasi pembangunan. Ke-8, jadwal Natal Sekolah Minggu HKBP Stoyo 2023. Pelaksanaan Natal Sekolah Minggu HKBP Stoyo Sabtu 9 Desember 2023 sebagai berikut. Pertama, kelas kecil Batita 2 SD jam 13.30 sampai dengan 15 WIB. Yang kedua, kelas besar 3 SD Praremaja jam 16 sampai jam 18 WIB. Untuk JR Gladi Resik Sabtu 2 Desember 2023. 1. Kelas kecil Batita kelas 2 SD jam 13 sampai jam 15 WIB. 2. Kelas besar kelas 3 SD Praremaja jam 15.45 sampai dengan jam 18 WIB. Bertempat di gedung utama gereja. Ke-9, Minggu Advent. Mulai Minggu 3 Desember 2023 adalah Minggu Tahun Baru Gerejawi atau Minggu Advent. Mulai Minggu Advent pertama sampai Advent keempat, kita akan mengumpulkan dana Natal ke depan altar melalui amplop untuk kebutuhan Natal HKBP Stoyo tahun 2023. Marilah kita menyerahkannya dengan sukacita. 10. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Situa Togu Halemuan Panjaitan Opus Samuel Doli Rabu 22 November 2023 tutup umur 77 tahun, meninggalkan istri Esta Rospita Borusima Juntak serta anak dan cucu dari sektor Perumbung Timur. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggal. 11. Sumbangan. Diterima sumbangan dari Aurora Sitanggang, bunga altar, Minggu 26 November 2023. Ucapan syukur atas berkat Tuhan dalam ulang tahunnya. Untuk lengkapnya, warta ini dapat kita baca di warta cetak dan barcode yang disediakan gereja. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Paduan Suara Immanuel.
Saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita masuk ke acara peringatan akan jemaat yang telah meninggal. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 334 ayat 3 dan 5. Yesus Kristus sudah mati, namun hidup kembali. Walau aku akan mati, takutku tiada lagi. Bagai seorang musafir, bahagia saat kembali ke rumah idamannya, rumah Tuhan yang bakal. Semua orang yang percaya ada di hadiratnya, para nabi dan rasulnya, orang suci yang setia. Sejak zaman dulu kala hingga pada akhir masa, orang kudus semuanya nyanyikan haleluya. Saudara-saudara seiman, kita telah tiba pada minggu akhir tahun gerejawi. Kembali kita diingatkan bahwa hidup kita akan berakhir suatu saat nanti. Sebab di dunia ini tidak ada yang kekal. Pada minggu akhir tahun gerejawi ini, marilah kita mengenang kembali saudara-saudara kita yang telah meninggal pada 1 tahun gerejawi ini. Kita mengenang mereka bukanlah supaya kita kembali berduka, tetapi supaya kita semakin merasakan bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Pada waktunya nanti, kita juga akan menuju tempat orang-orang kudus yang telah disediakan oleh Yesus Tuhan kita. Untuk itu, marilah kita mendengarkan nama-nama saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia mendahului kita mulai 20 November 2022 hingga 26 November 2023. Yang pertama, Rospita Boru Tampubolon, seorang ibu tutup umur 54 tahun, meninggal pada tanggal 29 November 2022 dari sektor Perdatam. Yang kedua, Loina Boru Tambunan, seorang ibu tutup umur 83 tahun, meninggal pada tanggal 1 Desember 2022 dari sektor Halim. Ketiga, Ramida Boru Tambunan, seorang ibu tutup umur 53 tahun, meninggal pada tanggal 14 Desember 2022 dari sektor Cipinang, Bali. 4. Gideon Manurung, seorang bapak, tutup umur 73 tahun, meninggal pada tanggal 21 Desember 2022 dari sektor Penas. 5. Leonardo Panggabean, seorang bapak, tutup umur 44 tahun, meninggal pada tanggal 11 Januari 2023 dari sektor Gang 45. 6. Marliana Boru Sinaga, seorang ibu,
tutup umur 53 tahun, meninggal pada tanggal 15 Januari 2023 dari sektor Pondok Gede. 7. Rudy Fuller Ramot Silitonga, seorang bapak, tutup umur 37 tahun, meninggal pada tanggal 30 Januari 2023 dari sektor Kalibata. 8. Edward Sihombing, seorang bapak, tutup umur 70 tahun, meninggal pada tanggal 24 Maret 2023 dari sektor Cipinang, Bali. 9. Tiolide Boru Hutapea, seorang ibu, tutup umur 84 tahun, meninggal pada tanggal 31 Maret 2023 dari sektor Perdatam. 10. Dolok Sahat Martua Sihite, seorang bapak, tutup umur 55 tahun, meninggal pada tanggal 5 April 2023 dari sektor SMA Semea. 11. Ruslan Boru Simanjuntak, seorang ibu, tutup umur 71 tahun, meninggal pada tanggal 19 April 2023 dari sektor Penas. 12. Pardomuan Sidabutar, seorang bapak, tutup umur 63 tahun, meninggal pada tanggal 24 April 2023 dari sektor Warung Sawo. 13. Sintua Freddy Muda Panjaitan, seorang bapak, tutup umur 86 tahun, meninggal pada tanggal 24 April 6 Mei 2023 dari sektor Mayasari. 14. Saur Rosin Tauli Boru Siaan, seorang ibu, tutup umur 58 tahun, meninggal pada tanggal 8 Mei 2023 dari sektor Mayasari. 15. Sabar Ambarita Silalahi, seorang bapak, tutup umur 76 tahun, meninggal pada tanggal 16 Mei 2023 dari sektor Pondok Bambu. 16. Dame MR Boru Situmorang, seorang ibu, tutup umur 62 tahun, meninggal pada tanggal 3 Juni 2023 dari sektor Parserahan. 17. Jerry Hot Manulang, seorang pemuda, tutup umur 53 tahun, meninggal pada tanggal 14 Juni 2023 dari sektor Gang 45. 18. Mariati Boru Panggabean, seorang ibu, tutup umur 75 tahun, meninggal pada tanggal 25 Juni 2023 dari sektor Warung Gudeg. 19. Olga Sorta M. Boru Tampu Bolon, seorang ibu, tutup umur 60 tahun, meninggal pada tanggal 9 Juli 2023 dari sektor UKI. 20. Oslin Boru Sihaloho, seorang ibu, tutup umur 62 tahun, meninggal pada tanggal 3 Agustus 2023 dari sektor Warung Gudeg. 21. Hercules Tambunan, seorang bapak, tutup umur 73 tahun, meninggal pada tanggal 14 Agustus 2023 dari sektor Mayasari. 22. Hasiholan Panggabean, seorang bapak, tutup umur 81 tahun, meninggal pada tanggal 25 Agustus 2023
dari sektor Cipinang, Asam. 23, Malamsia Boru Purba, seorang ibu tutup umur 70 tahun, meninggal pada tanggal 4 September 2023 dari sektor Cipinang, Bali. 24, Selamat Tambun, dari seorang bapak dari tutup umur 75 tahun, meninggal pada tanggal 18 September 2023 dari sektor Perdatam. 25, Lenaria Boru Nainggolan, seorang ibu tutup umur 85 tahun, meninggal pada tanggal 20 September 2023 dari sektor Penas. 26, Krisman Manurung, seorang bapak tutup umur 78 tahun, meninggal pada tanggal 25 September 2023 dari sektor Penas. 27, Norma Poibe Boru Siagian, seorang ibu tutup umur 75 tahun, meninggal pada tanggal 26 Oktober 2023 dari sektor Mayasari. 28, Saud Alexander Sihombing, seorang bapak tutup umur 72 tahun, meninggal pada tanggal 26 Oktober 2023 dari sektor Mayasari. 29, Luster Marsaulina Hutahayan, seorang ibu tutup umur 69 tahun, meninggal pada tanggal 9 November 2023 dari sektor Perumpung Timur. 30, Sintua Togu Halomoan Panjaitan, seorang bapak tutup umur 77 tahun, meninggal pada tanggal 22 November 2023 dari sektor Perumpung Timur. Kita telah mendengar nama-nama jemaat yang telah meninggal selama 1 tahun gerejawi ini. Biarlah kita sejenak mengenang perbuatan baik mereka ketika mereka masih hidup untuk menjadi inspirasi yang berharga bagi kita. Biarlah juga kita sekaligus memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Nya selama kita masih hidup, supaya tidak sia-sia jika Tuhan masih memperkenankan kita bernafas hingga saat ini. Oleh karena itu, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita bangkit berdiri.
Kita bernyanyi ayat 2. Mari melawan dosa, setialah tetap, dan jangan ketinggalan di dunia fana, di dunia fana, di dunia fana. Marilah kita memuliakan Allah, sebab Dia telah menyediakan bagi kita tempat yang damai, yang lebih baik dan lebih indah dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, tempat yang kekal selama-lamanya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengaku dengan segenap iman percaya kita apa yang telah dikatakan oleh Rasul Paulus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Bila panggilan Tuhan terdengar, zaman berakhir, bintang fajar zaman baru pun terbit. Bila nanti diangkatnya semua yang ditebusnya, saat itu aku pun dibawanya. Bila Tuhan membacakan nama-nama di pustaka, dan karena belas kasih-Nya kan ku jawab, ya Tuhanku, ku ada. Bila nanti bangkit pula umat yang ditebusnya, dan memandang Yesus juru selamatnya, terdengarlah sangkakala agar datang padanya. Saat itu aku pun ikut serta. Bila Tuhan membacakan nama-nama di pustaka, dan karena belas kasih-Nya kan ku jawab, ya Tuhanku, ku ada.
Karena itu hai kawanku, mari kita bekerja mewartakan Injil kerajaannya. Bila dunia berakhir kita pun ke rumahnya, saat itu aku pun ikut serta. Bila Tuhan membacakan nama-nama di pustaka, dan karena belas kasih-Nya kan ku jawab, ya Tuhanku, ku ada. Bila panggilan Tuhan terdengar, zaman berakhir, bintang fajar zaman baru pun terbit. Bila nanti diangkatnya semua yang ditebusnya, saat itu aku pun dibawanya. Bila Tuhan membacakan nama di pustaka, dan karena belas kasih-Nya kan ku jawab, ya Tuhanku, ku ada. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di minggu akhir tahun gerejawi ini, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari kitab Wahyu. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan 4. Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, melihat topik kita pada hari ini, yaitu menyongsong langit dan bumi baru. Saya jadi teringat dengan ucapan Martin Luther King Jr. yang ketika dia mengatakan di tahun 1963, dia mengatakan kepada seluruh rakyat Amerika, "I have a dream." Artinya ucapan dia ingin memberikan suatu pengharapan bagi bangsa, rakyat-rakyat
Amerika, bahwa tidak akan ada lagi yang namanya diskriminasi, tidak akan ada lagi yang namanya rasisme, tidak akan ada lagi yang namanya penindasan, tetapi semua damai dan egaliter, semua setara, dan hanya Tuhan yang ditinggikan. Membayangkan ini, ucapan seperti ini, Martin Luther King Junior dapat disamakan meskipun berbeda dengan suatu penglihatannya. Tetapi firman Tuhan kita pada hari ini juga membawa pengharapan yang sama. Ada suatu upaya bagaimana Yohanes penulis kitab ini dengan penglihatannya menyuarakan bahwa tidak ada lagi yang namanya Pax Romano, artinya menyembah kepada dewa-dewi orang Italia, orang Roma. Dan semua tidak ada lagi penindasan. Dan inilah yang namanya pengharapan dari akhir zaman. Bahwa sesuatu pada akhirnya ketika kita bisa berjalan dengan aturan dari Tuhan, maka kita akan mendapatkan Yerusalem yang baru, tempat yang baru. Dan ini adalah penglihatan dari Yohanes. Ini bukan suatu fantasi, ini bukan suatu Walt Disney, di mana hanya berfantasi, berimajinasi, membayangkan sesuatu hal yang absurd. Atau ini hanya sebatas dunia maya. Tetapi ini real, penglihatan, keyakinan dari Yohanes. Dan tentunya ini bukan kota imajiner seperti Plato bayangkan, yaitu kota Atlantis. Ini real dan akan terjadi akan datang dan mengganti sesuatu yang lama. Apa yang lama? Yang kita tempati pada saat ini. Jikalau dunia kita ada, maka dunia yang akan datang juga ada. Mengapa? Karena kita tidak tahu dunia yang kita tempati sekarang dari mana berasal. Kita hanya berpikir bahwa kita sudah ada, lahir seperti saat ini. Demikian juga dunia yang baru adalah dunia yang penuh harapan bahwa ketika kita melihat kekacau balauan akhir-akhir ini, perang di mana-mana, seperti ucapan salah satu presiden dari Cina, Mao Zedong, there is a great disorder under heaven. Ada sesuatu kesalahan, kekerasan, kekacauan di bawah surga. Dan kita berada saat ini. Dan orang-orang yang berkeyakinan juga turut di dalamnya mengakibatkan kekacauan ini. Tentunya dalam hal ini, firman Tuhan kita pada hari ini memberikan kita pengharapan bahwa ada suatu saat nantinya kita akan berdamai dengan sesama, penuh dengan kedamaian, penuh dengan persaudaraan, penuh dengan kasih sayang. Inilah yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, sesuai dengan firman Tuhan kita pada hari ini, maka kalau kita melihat, mendeskripsikan, merincikan secara urutan
secara timeline dari ayat ke ayat, dari ayat 1 sampai ayat 6, ayat 4, maka terlihat jelas apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Yang pertama, dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Saya kira dari gambaran ini, firman Tuhan kita pada hari ini di ayat 1 dengan jelas mengatakan bahwa bumi yang baru tidak akan ada lagi yang namanya kekacauan. Mengapa? Karena dengan simbol laut, dalam Alkitab dikatakan laut adalah sumber kekacauan. Dalam simbol orang Yahudi, laut adalah Leviatan yang selalu membunuh orang, yang selalu memberikan keributan. Jadi bisa dibayangkan bahwa bumi yang baru adalah bumi, bukan bumi yang seperti sekarang, yang ada saat ini, tetapi bumi yang penuh dengan kedamaian. Karena laut tidak ada di dalamnya, yaitu Leviatan, monster besar, angin puting beliung besar. Yang kedua, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Di ayat 3, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Artinya, bukan hanya bumi saja yang disediakan. Yerusalem yang baru, bukan hanya tempat, tetapi manusianya juga. Suasananya juga dibentuk dengan hal yang baru, di mana Allah menjadi pemimpinnya. Jangan membayangkan bahwa surga itu berarti kita bersuka ria, tidak. Masih ada yang di atas kita, yaitu siapa? Tuhan. Orang-orang kudus. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. Ketika Yesus mati di kayu salib, Dia dan bangkit, Dia memberikan kita, mengangkat kita, menghapus dosa kita, dan memberikan kita menjadi orang-orang kudus. Istilah kudus tidak diartikan bahwa kita menjadi Tuhan. Tidak, tetapi dalam dunia yang baru, kita juga dituntut untuk menyembah Tuhan, untuk memuji dan memuliakan namanya. Jadi tidak ada itu surga untuk melampiaskan hasrat kita. Kalau kita tidak punya mobil, berarti di surga kita akan punya. Kalau kita tidak punya uang, berarti di surga kita akan punya uang. Kalau di dunia ini kita istrinya satu, di surga istrinya nggak ada itu. Tidak ada. Jangan membayangkan yang aneh-aneh. Berarti udah senang lah, berarti nggak perlu lagi yang istri 9 untuk ke surga. Kan gitu logikanya. Artinya, dunia yang baru juga dituntut kita juga menjadi seorang hamba. Hamba siapa? Hamba dari Tuhan. Hamba dari Tuhan.
orangnya juga dalam penampilan yang baru. Kemudian di ayat 4 yang terakhir dikatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dari firman ini jelas dikatakan bahwa akhirnya kita tidak akan ada lagi yang namanya penderitaan. Tidak akan ada lagi namanya penderitaan, Amang-Inang. Kalau kita membayangkan, mungkin kita bisa menikmati harta kita pada saat ini. Kita punya uang yang cukup banyak, harta, pekerjaan bagus. Tapi kalau kita selidiki secara mendalam, dunia ini memang penuh dengan penderitaan. Kenapa demikian? Karena bagaimana justru ini orang dari Bonapasugit yang memandang orang di Jakarta ini. Bangun harus dari jam 5, pulang jam 10. Kerja hanya untuk mencari yang namanya uang. Siang bersikut-sikutan, berkompetisi, saling mengalahkan untuk yang mendapatkan kehidupan. Dan ini adalah penderitaan. Dan dari Adam dan Hawa sudah dikatakan, seorang laki-laki itu akan mencari kerja. Dan itu juga penderitaan. Dunia yang baru, Yerusalem yang baru adalah dunia di mana kita tidak lagi merasakan penderitaan ini. Dan ini bukan suatu manipulasi, tetapi ini adalah suatu pengharapan di mana kita yang telah capai berlelah-lelah di dunia ini, suatu saat akan mendiami Yerusalem yang baru. Amin. Itulah janji Tuhan. Tetapi ini semua sesuai dengan firman Tuhan kita pada hari ini semua adalah ketika kita bisa menjalankan firman Tuhan. Kita bisa melaksanakan, mengikuti perintahnya, dan kita tidak kalah dari godaan-godaan dan tantangan. Saudara-saudari yang terkasih, inilah surga yang dijanjikan Tuhan. Tentunya dalam hal ini perlu melihat secara iman bagaimana kita memandang surga yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Kita tadi telah membaca orang yang meninggal. Artinya suatu saat kita juga akan meninggal. Tetapi kalau di kalender GKI, peristiwa hari ini itu bukan peringatan orang meninggal. Tetapi kalender gerejawi itu Yesus adalah Raja. Jadi dalam hal ini hanya HKBP dan gereja-gereja Lutheran yang memperingati orang meninggal. Tetapi intinya bukan memperingati orang meninggalnya. Bukan. Tetapi yang diperlihatkan di situ adalah tampilnya Yesus sebagai Raja. Bahwa yang dibaca tadi adalah orang-orang yang telah diselamatkan, yang telah mencapai garis finish, yang tidak kalah di dalam imannya.
Dan dalam hal ini, peringatan orang meninggal adalah tampilnya Yesus sebagai Raja. Demikian juga ketika kita membayangkan tentang surga. Suatu saat kita akan datang ke sana. Bila mana kita menaruh di dalam hati kita Yesus sebagai Raja di dalam diri kita. Yesus sebagai pemenang di dalam diri kita. Inilah pengharapan kita. Tetapi jangan memandang surga itu dengan segala optimis dan kekacauan, kesalahan atau disorder. Karena banyak juga orang yang memandang surga akhirnya jatuh ke dalam pemahaman yang bersifat sumbu pendek atau yang sempit. Kita dijanjikan surga, berarti kita berpikir bahwa kita harus cepat mati. Itu salah. Itu salah. Kita dijanjikan artinya kini, esok, atau kapanpun selama kita mempertahankan iman kita, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Karena bukan hanya teroris saja di agama lain, tetapi di Kristen pun ada. Dan ini berbahaya. Adanya pengharapan, adanya surga membawa kita kepada pengharapan. Dan tujuan pengharapan adalah untuk mencapai tujuan. Tidak ada yang sia-sia, Manginang. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Apa yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan, semua ada ujungnya. Dan inilah yang dijanjikan Tuhan. Maka dari itu, melalui firman Tuhan kita pada hari ini, pandanglah surga dengan pengharapan. Jadilah orang-orang yang percaya dan penuh pengharapan bahwa sesuatu yang kita lakukan tidaklah sia-sia. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa yang Maha Baik yang bertata dalam kerajaan surga, firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan. Di mana Engkau telah menjanjikan surga bagi orang-orang yang percaya. Kuatkanlah kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat melaksanakan Tuhan di dunia ini, menebar kasih, melaksanakan perintah-Mu, sehingga keselamatan itu suatu saat ada di dalam diri kami. Engkau memberkati Tuhan, jemaat-Mu HKBP Sutoyo, terlebih yang hadir pada saat ini, dan juga yang menonton secara streaming, dimanapun mereka berada. Engkaulah yang menguatkan mereka, menopang mereka. Terkhusus juga Tuhan bagi yang sakit, Engkaulah yang menyembuhkan, sehingga dapat kembali bersekutu dengan kami di minggu yang akan datang. Kami percaya Tuhan bahwa melalui tantangan dan cobaan, justru menjadikan kami berpengharapan Tuhan semakin kuat dalam iman dan pengharapan kami. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
yang telah menang kelak akan memakan buah pohon kehidupan kekal. Tak lagi melihat penderitaan dan kuasa maut telah dikalahkan. Tenang hatinya dihibur Tuhan, dapat melangkah dengan tentram, dapat melangkah dengan tentram. Yang telah menang tak akan merasakan sengsara maut kedua kalinya, dan kita akan memandang wajahnya di rumah Bapa surga yang tenang, akan bersama Tuhan Allahnya dan saudaranya yang telah menang, dan saudaranya yang telah menang. Yang telah menang kelak akan menerima makanan kehidupan di surga. Perilakunya jadi kesaksian, dan nama baru diterimanya, yang diukirnya di batu intan. Berbahagia penerimanya, berbahagia penerimanya.
yang telah menang akan dapat melihat aku memimpin umat manusia, dan kepadanya juga ku serahkan kuasa bagi yang telah menang. Di remukanya semua lawannya, musuhku tunduk dibuatnya, musuhku tunduk dibuatnya. Telah menang akan menerima pakaian putih jubah yang kekal. Namanya tidak akan dihapuskan dari pustaka hidup yang bakal. Dengan Tuhanku membicarakan teman-temanku yang telah menang, teman-temanku yang telah menang. Yang telah menang menjadi soko guru di bait Kita bangkit berdiri. Bapakku, dan di dalamnya tinggallah Tuhanku, menjunjung tinggi nama Bapakku. Akan kuukir juga namaku, ku junjung tinggi di surgamu, ku junjung tinggi di surgamu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dalam jiwaku semua, mewajukan hidupku, harta
Tuhan Allah Bapa yang dari kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu surga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah kami penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di sorga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan, dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata semakin kabur, bukalah mata hati kami, agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengucapkan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami, agar selalu siap dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Atas nama Perlado HKBP Sutoyo, kami mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.